Kaisang menyebut ia naik jet pribadi nebeng teman. Kaisang tidak datang ke Gedung Merah Putih KPK, melainkan ke Gedung Lama KPK yang menjadi kantor Dewan Pengawas KPK pada Selasa siang. Kaisang bilang kedatangannya bukan karena panggilan KPK. Ia datang atas inisiatif pribadi untuk mengklarifikasi jet pribadi yang ia tumpangi bersama sang istri Erina Gudono ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Kaisang juga mengklaim jet pribadi itu milik teman dan ia hanya nebeng atau menumpang. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa bedanya nebeng pesawatnya teman saya. Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyatakan Kaisang Pangarep sudah mengisi formulir penerimaan gratifikasi. Sesuai prosedur ada permintaan keterangan tambahan untuk melengkapi kronologi penerimaan gratifikasi. Kata Pahala, KPK akan menganalisis status laporan gratifikasi Kaisang dalam 30 hari ke depan sebelum menetapkan apakah gratifikasi milik negara atau milik pribadi. Jika fasilitas jet pribadi dinyatakan di ranah negara, maka akan ada nilai yang harus diganti oleh Kaisang. Pertama yang kita lakukan adalah meminta keterangan tambahan tentang kronologis dari apa yang dilaporkan sebagai penerimaan gratifikasi dalam status sebagai anak penyelenggara negara. Sesudah kronologisnya kita dapat gitu, dan seperti biasa kita punya waktu 30 hari untuk menganalisa sebelum menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang bersangkutan. Kalau milik negara maka dinilai gitu ya, fasilitas itu berapa nilainya dan nanti akan diganti dalam bentuk uang. Tapi kalau dibilang ini milik yang bersangkutan ya sudah gitu. Laporannya ya begitu saja gitu. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai Kaisang datang ke KPK agar tidak tersandera kasus jet pribadi yang terus-menerus jadi sorotan publik dan tengah ditangani KPK. Menurut Ujang, mau tak mau Kaisang harus memberi klarifikasi untuk meredam kritik negatif yang bisa berpengaruh terhadap karir politiknya ke depan. Ya, saya sih melihat tentu ini bagian daripada proses Kaisang ingin bahwa ke depan tidak ingin dibully lagi. Ya, secara politik juga tidak menjadi bulanan-bulanan publik gitu, tidak lagi mendapat kritik keras dari masyarakat, maka ya salah satu jalannya harus mendatangi KPK itu. Jadi saya melihatnya ya ini ya bentuk mungkin ya keinginan Kaisang agar suatu saat nanti Kaisang tidak tersandra oleh kasus private jet itu. Usai sebulan dugaan gratifikasi jet pribadi jadi sorotan, Kaisang Pangarep akhirnya muncul ke gedung KPK atas inisiatif pribadi. Juru bicara Ketua Umum PSI, Francine Wijoyo, menyebut Kaisang datang ke KPK untuk berkonsultasi mengenai laporan gratifikasi dan kemudian mengisi formulir gratifikasi laporan gratifikasi. Dokumen apa yang diserahkan kepada KPK? Tadi Mas Kaisang mengisi formulir gratifikasi. Nanti tinggal menunggu arahan dan petunjuk dari KPK. Berarti tadi sifatnya klarifikasi atau hanya konsultasi? Dari keterangan konsultasi, ya kan, konsultasi, kemudian diarahkan untuk mengisi formulir gratifikasinya, nanti biar KPK nanti akan menentukan apakah itu termasuk gratifikasi atau tidak. Sebelum kedatangan Kaisang, KPK sempat maju mundur untuk meminta klarifikasi. Belakangan KPK tak jadi meminta klarifikasi dan mengalihkan penanganannya dari Direktorat Gratifikasi ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat. Beberapa kali pula Ketua KPK Nawawi Pomolango angkat bicara. Terakhir, pekan lalu, Nawawi menyebut KPK punya mekanisme sendiri menindaklanjuti laporan dugaan gratifikasi jet pribadi yang masuk ke lembaganya. Kita sudah memiliki itu
prosedur operasional baku seperti apa kalau ada laporan dan lain sebagainya gitu, tidak perlu dipersyaratkan bahwa ini penyelenggara negara atau apa, kita bisa melakukan itu. Betul-betul ini hanya semacam prosedur administrasinya aja gitu. Enggak ada sama sekali kita kemudian bilang ini gara-gara tekanan. Kalau tekanan itu kita menghentikan itu semua gitu. Enggak ada masalah sebenarnya. Yang kami bisa pastikan bahwa proses itu masih berlangsung dan itu dilaksanakan oleh Direktorat PLPM. Kan siapapun mereka, kita nggak terlalu membeda-bedain sih gitu. Sebelumnya Presiden Jokowi juga merespon singkat di tengah gencarnya sorotan publik atas dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Jokowi mengatakan semua warga negara sama di mata hukum. Ya, semua warga negara sama di mata hukum. Ya, itu aja. Ya, terima kasih. Dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang dan sang istri Erina Gudono mencuat berbarengan dengan unjuk rasa besar-besaran revisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap mengangkangi putusan MK. Kaisang yang jadi sorotan sempat menghilang di media sosial saat publik mendesak KPK turun tangan. Tim Liputan, Kompas TV.